Hai, Lagi ngapain? lagi main aja nih. Oh, kamu dengerin cerita aku sini. Gimana? Ini loh, tadi pagi aku tuh diantar sama si Kevin. Udah itu sebelum-sebelumnya dia juga sering chattingan sama aku. Terus? Dan aku seneng deh. Aku pengen, rencananya tuh pengen ada kelanjutannya kayak gitu. Menurut kamu gimana? Ya kalau emang dia baik buat kamu sih ya lanjutin aja. Good luck ya, deketin dia. Ih, makasih loh. Kamu tahu nggak sih? Aku mau cerita sama Gimana? Kamu tahu nggak sih? Tadi tuh aku tuh tinggal kelompok sama Kevin. Habis itu dia tuh kayak gitu loh. Kayaknya aku baper sama dia. Ya, baik pak orangnya. Baik banget. Wah, yaudah lanjutin aja lah kalau emang baik. Semoga ini bisa ya. Semoga aku ditembak. Good luck ya. Gaya konflik interpersonal yang pertama adalah bersaing, yakni saya menang, Anda kalah. Gaya bersaing ini mewakili perhatian besar individu dan keinginan individu untuk menang. Artinya, selama keinginan individu sudah tercapai, maka konflik tersebut telah sukses. Dalam konflik yang dimotivasi atau dipancing oleh persaingan, maka cenderung akan menjadi agresif secara verbal dan lebih menyalahkan orang lain. Berikut contohnya. Oke, jadi gini nih ya. Ngumpulin kalian berdua di sini karena mau bahas sesuatu. Kalian itu dekat sama cowok yang sama dan kalian berdua nih sama-sama cerita semuanya ke aku. Jadi daripada ini semakin dalam nih hubungan kalian sama cowok itu, mending kita bahas aja. Kamu pasti deket-deket kan sama si Kevin? Orang dia yang deketin aku duluan. Mana mungkin lah Kevin orang baik kayak gitu deketin cewek lain. Aku ini ngomong faktanya ya, kenyataan. Kamu nggak usah ngeles-ngeles gitu deh. Pokoknya kamu jangan deket-deket sama Kevin ya. Ya udah ambil aja Kevin, di dunia ini masih banyak Ya cowok. kan emang kamu yang salah, pergi sana. Iya, harusnya ini bisa diomongin baik-baik loh ya. Bentar. Tahu lah. Gaya konflik interpersonal yang ketiga adalah akomodatif, yakni saya kalah, Anda menang. Gaya akomodatif artinya individu mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi kebutuhan orang lain. Tujuan penting di belakangnya yaitu menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan atau kelompok. Gaya ini bisa membantu untuk mencapai tujuan langsung dengan menjaga perdamaian, sehingga dapat memuaskan orang lain. Tetapi, resikonya tidak banyak memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dalam hubungan interpersonal, gaya ini tidak bisa memutuskan resolusi untuk konflik yang ada. Malahan, akan menimbulkan perasaan ketidakadilan yang melekat pada diri individu, sehingga bisa menimbulkan perasaan benci pada pasangan atau bahkan pada diri sendiri. Berikut contohnya. Oke guys, jadi gini nih, aku ngumpulin kalian berdua di sini karena mau bahas sesuatu. Kalian berdua nih deket sama cowok yang sama dan kalian berdua juga cerita semuanya sama aku. Hah? Maksud kamu Kevin Van? Ya iyalah, si Kevin siapa lagi coba? Padahal tuh aku udah cocok banget sama dia. Aku udah ngerasa aku satu frekuensi. Terus aku tuh udah beneran yakin kalau dia itu tuh yang terakhir untuk aku. Gisela, kamu jangan sedih ya. Kamu tetap bisa kok sama si Kevin nanti. Beneran share. Iya. Jadi abis ini aku bakal chat sama Kevin kalau aku nggak suka sama dia. Jadi kamu tetap bisa sama dia. Makasih ya share. Aku bakalan traktir kalian deh pokoknya kalau misalnya aku beneran jadian sama Kevin. Sekali lagi makasih ya share. Gaya konflik interpersonal yang kelima adalah kompromi, yakni saya menang dan kalah, Anda menang dan kalah. Gaya kompromi yakni kedua belah pihak berada di posisi yang tengah-tengah. Artinya, ada beberapa kekhawatiran yang menjadi pertimbangan individu dalam menghadapi konflik, yaitu kebutuhan dari diri sendiri dan juga perhatian untuk kebutuhan orang lain. Strategi ini kemungkinan bisa menghasilkan perdamaian, tetapi bisa juga adanya ketidakpuasan atas kerugian yang akan ditanggung. Berikut contohnya. Oke guys, jadi gini nih, aku ngumpulin kalian berdua di sini karena emang mau bahas sesuatu. Kalian berdua nih dekat sama cowok yang sama dan kalian berdua juga cerita semuanya sama aku. Maksud kamu Kevin Van? Yang bener lah Van kalau ngomong. Masa dia deketin dua orang sekaligus sih? Ya beneran lah, coba nih aku tanya nih, kamu tadi berangkat kampus sama siapa? Sama Kevin sih. Nah kan? Terus kamu tadi nugas sama siapa?
sama Kevin. Nah kan udah kelihatan kan. Nah ya udah deh, coba nih kita cari solusinya bareng aja. Mumpung kita lagi kumpul kayak gini. Kevin emang baik sih orangnya, tapi aku nggak nyangka kalau dia tuh bakal deketin dua cewek langsung kayak gini. Ya aku juga mikir-mikir, aku juga nggak mau lanjutin hubungan sama dia. Padahal dia juga baik sih orangnya. Dia dewasa gitu kalau diajak cerita. Iya, bener. Dia enak kalau diajak cerita. Dia juga support aku gitu ketika aku cerita soal masalah kuliah. Yaudah gini aja, karena kalian nih masih pengen kalian berhubungan baik nih sama si Kevin nih, tapi kalian udah terlanjur ilfeel sama dia. Jadi gimana kalau kalian tuh temenan aja deh sama dia, nggak usah lebih deh, nggak usah pacaran deh. Kalian udah tahu sendiri sikapnya kayak gitu. Kamu nggak apa-apa kan Gis kalau kayak gitu? Nggak apa-apa sih, itu ide yang bagus juga, adil juga. Aku masih bisa cerita sama dia sebagai temen. Iya sih, aku juga setuju sama pendapat Vanessa. Jadi tetap bisa cerita tapi nggak punya hubungannya lebih. Aku juga nggak suka sudah sama dia yang kayak gitu aslinya. BTW makasih ya Van udah ngasih tahu masalah ini ke kita. Kalau misalnya kamu nggak ngasih tahu tuh kita nggak bakal tahu masalah ini. Iya, makasih banyak Van. Ya sama-sama. Gaya konflik interpersonal yang kedua adalah menghindari, yakni saya kalah, Anda kalah. Gaya menghindari menunjukkan bahwa individu tidak peduli dengan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Ciri-cirinya dengan individu perlahan menghilang dari komunikasi yang membahas masalah, mengubah topik ketika masalah diangkat, dan menarik diri dari tempat kejadian, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam interpersonal, gaya ini tidak terlalu efektif untuk menyelesaikan masalah, malahan akan membuat konflik menjadi membusuk dan mungkin menumpuk, atau tumbuh lebih besar, sehingga muncul dengan bentuk yang lain. Berikut contohnya. Oke, jadi gini nih guys, aku ngumpulin kalian berdua di sini karena emang mau bahas sesuatu. Kalian berdua nih dekat sama cowok yang sama dan kalian berdua cerita juga semuanya sama aku. Nah yang benar kamu nggak bohong. Ya kali aku bohong, orang aku juga lihat kok kalian jalan sama cowok yang sama di hari yang sama pula. Aduh, jadi kami harus ngapain ya? Aku juga udah suka pula sama Kevin, tapi dia malah deketin cewek yang lain ternyata. Masalahnya aku tuh juga udah suka sama dia, tapi ternyata dia kayak gitu. Ya sih, emang nyakitin. Tapi ya, menurut aku nih, saran aku nih, mending kalian move on aja deh. Cari cowok yang lebih baik lagi deh. Kan banyak tuh cowok, gak hanya dia doang. Bener juga sih apa yang diomongin sama Vanessa. Masih banyak kok cowok yang lebih baik di dunia ini kan. Mana dia udah ketahuan jahat pula sama kita. Bener juga ya kata kamu sama Vanessa. Ya BTW makasih ya udah ngasih tahu masalah ini ke kita. Aku juga minta maaf ya sama kamu Sherin. Enggak kok, kita juga berdua dipermainin sama dia, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Makasih juga loh Van udah kasih tahu kami. Iya, sama-sama. Dan nih, mending gini, kalian kan belum kenal deket nih. Jadi gimana kalau kapan-kapan kita hangout bareng aja? Boleh tuh, kawan-kawan kita berangkat ke kuliah bareng yuk. Boleh, ayo. Gaya konflik interpersonal yang keempat adalah berkolaborasi, yakni saya menang, Anda menang. Gaya berkolaborasi disebut sebagai gaya yang ideal. Mudahnya, individu memprioritaskan kebutuhan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam konflik interpersonal, gaya ini dapat digunakan karena menunjukkan hasil yang baik bagi kedua belah pihak. Tentunya, diperlukan juga kemampuan untuk berkomunikasi. Terlebih lagi dalam mendengarkan perspektif dan kebutuhan orang lain. Intinya, berfokus pada kepuasan semua orang termasuk diri sendiri atau memberikan resolusi di mana kedua orang bisa mendapatkan sesuatu. Berikut contohnya. Halo Vin. Halo Sher, lagi ngapain? Aku lagi ngerjain tugas nih, UAS biasa. Capek banget ya? Ya jujur sih aku capek banget. Ini, aduh stres banget sih. Gimana kalau kita nonton bareng aja? Oh, boleh. Yaudah aku jemput ya. Oke Vin. Halo Kevin. Halo Sher, lagi ngapain? Oh, aku lagi ngerjain tugas nih. BTW kamu udah makan belum? Aku lapar nih, belum makan siang. Yuk makan bareng yuk. Ya udah kalau gitu aku jemput ya. Oke, ditunggu ya.
Biar ketawa